Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gharar dalam muamalat kontemporer. Sebelumnya, mengenai pembahasan ini, ada beberapa pembahasan yang dibahas ya, cuman saya kebagian langsung kepada mengenai titip beli online. Dalam pembahasan titip beli online ini, bahwa titip beli online ini adalah seperti seseorang yang ingin bepergian atau membutuhkan sesuatu barang yang dia butuhkan melalui situs penyedia jasa titip beli. Maka pengunjung yang menginginkan barang dari kota atau negara yang akan dikunjungi tersebut menuliskan spesifikasi barang yang diinginkannya dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal saat pengajuan pemesanan atau setelah barang telah diterima. Jadi seperti aplikasi Gojek. Jadi kan misalkan kita mau membeli sesuatu tetapi dengan cara online. Nah, di zaman sekarang ini ya, di zaman modern ini sudah banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk membeli jasa barang seperti ingin belanja makanan ataupun jasa antar seperti misalkan kita mau bepergian ataupun kita ingin beli bahan makanan ataupun beli atau apapun itu. Jadi kita bisa beli di aplikasi tertentu ya, seperti itu. Kemudian keuntungan bagi penitip itu yaitu dia itu mendapatkan barang tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar dan bahkan lebih rendah harganya dibanding dengan yang dijual di kota penitip berada. Belum lagi keaslian barangnya itu lebih terjamin. Kemudian keuntungan bagi orang yang dititipkan itu bisa mendapatkan fee atau upah dari setiap barang yang dibelikan tanpa harus mengeluarkan biaya khusus untuk perjalanan untuk membelikan barang yang dititipinya. Kemudian lanjut kepada hukum titip beli. Dalam hukum titip beli ini ada dua kasus. Yang pertama yaitu mengenai seseorang yang akan bepergian dititipi untuk membelikan suatu barang. Jadi misalkan A itu akan bepergian, lalu si B itu menitipkan barang kepada si A itu karena jadi supaya sekalian untuk membeli kebutuhannya gitu. Nah, dalam kasus yang pertama ini ada dua kemungkinan dalam cara pembayaran, yaitu penitip itu mentransferkan uangnya sebelum dibelikan barangnya. Nah, yang kedua yaitu penitip membayar setelah dibelikan barangnya tersebut oleh yang dititipinya dengan jadi penitip itu orang yang dititip itu membeli barangnya itu dengan uangnya terlebih dahulu, seperti itu. Dalam kasus ini jadi uang yang ditransferkannya itu dari si penitip ya untuk membeli barang menurut tinjauan fikih muamalat, akad ini adalah wakalah bil ujroh atau mewakilkan untuk membelikan barang dengan imbalan fee atau upah, dan hukum dari akad tersebut adalah boleh berdasarkan dari salah satu dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fab'atsu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang tersebut salah satunya itu mewakilkan untuk membelikan makanan ke kota. Hal ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan makanan. Maka dibolehkan juga menerima imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan. Maka sudah jelas ya dalam kasus yang pertama ini bahwa kita itu boleh menitipkan suatu barang kepada seseorang. Dilanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu kasus yang kedua ya dari
titip beli online. Kasus yang kedua yaitu jika yang dititipi memberikan terlebih dahulu barangnya dengan syarat nantinya diganti oleh penitip, maka akadnya itu adalah qard, yaitu di mana pihak yang dititipi meminjamkan uang kepada penitip untuk membelikan barang titipan. Nah, dalam kasus yang kedua ini hukum dari akad ini yaitu mubah, boleh selagi tidak ada riba atau tambahan untuk pemberi pinjaman atau utang. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ma min muslimin yukridu musliman korodon marrotaini illa kana kasodakotiha marrotan, yang artinya tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali pinjaman, melainkan dia itu telah bersedekah 1 kali sebesar nominal pinjaman tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun yang terdapat dalam transaksi titip beli bentuk yang pertama itu terdapat tambahan atau keuntungan bagi pihak yang dititipi, yang sekaligus sebagai pemberi pinjaman kepada penitip sebesar harga barang yang dipesan dengan tambahan uang pembarang yang dititip belikan. Maka titip beli dalam bentuk ini hukumnya itu riba dan haram, berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Maka dari solusinya, jadi solusi dari titip beli online ini yaitu agar transaksi ini dibolehkan oleh syariat, maka dibuat akad saat pemesanan dalam bentuk akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip, dengan syarat janji ini tidak mengikat. Maka yang akan terjadi itu yaitu akad jual beli antara penitip dan yang dititipi, bukan akad wakalah bil ujroh yaitu yang pertama yang tadi ya, yang kasus pertama itu, yang digabungkan dengan akad pinjaman yang diharamkan oleh syariat. Dan konsekuensinya itu orang yang dititipi itu yang berperan sebagai penjual tersebut boleh menjualnya dengan harga yang diridhoi atau disetujui kedua belah pihak, dan bisa jadi penjual tersebut itu menjual barangnya ke orang lain selain kepada penitip jikalau si penitip itu tidak jadi membeli barang yang dititipinya tersebut. Jadi kesimpulan dari mengenai hukum jual beli online ini yaitu hukum transaksi seperti GoFood dan Shopee itu dibolehkan dalam syariat Islam, karena pada dasarnya hukum suatu muamalat itu dibolehkan selagi tidak terdapat hal yang menjadikannya transaksi muamalat tersebut menjadi haram. Seperti itu. Kemudian mengenai transportasi menggunakan aplikasi online. Dalam pembahasan ini juga terdapat 2 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang pada asar bahwa Umar bin Khattab itu melewati Hatib bin Abi Baltoah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silakan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Kemudian pendapat yang kedua yaitu boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dan pendapat jadi dari 2 pendapat tersebut yang terkuat itu dalam masalah ini yaitu pendapat yang kedua, yaitu bolehnya menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Jadi boleh memberikan harga diskon kepada para pembeli selagi tujuan dalam penjual barang dan jasa itu bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa yang lainnya. Karena hukum asal jual beli itu adalah boleh. Lanjut kepada GoPay. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek.
Untuk mengisi saldonya itu dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, BRI, dan BCA melalui ATM atau internet banking dan mobile banking. Kemudian takyib fikih deposit uang di GoPay. Takyib fikihnya itu jadi GoPay ini jadi deposit ini tuh disamakan dengan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah ya, dengan tujuan itu dapat diambil barang setiap dibutuhkan pada saat itu. Jadi pada saat pembayaran harga barang dapat debit langsung dari saldo yang dititipkan. Berdasarkan takyib yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya itu dapat disamakan dengan qard, maka dalam kasus GoPay ini bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtarid atau penerima pinjaman kepada mukrid, yaitu pemberi pinjaman. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Kemudian lanjut kepada pembahasan supply kontrak atau pre-order. Supply kontrak itu adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Misal contohnya jasa perdagangan A mengetahui prosedur barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu, A itu menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A, dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A itu membeli barang dari prosedur di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan itu tiba di Indonesia, A itu menyerahkannya kepada B. Kemudian lanjut mengenai hukum supply kontrak. Ada 3. Yang pertama, jadi mengenai hukum supply kontrak ini berbeda. Jadi hukum transaksi ini itu berbeda berdasarkan status barangnya. Yang pertama, barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini tuh dinamakan istisna. Hukumnya itu boleh baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW itu memesan untuk dibuatkan cincin dari emas, dan para sahabat pun juga memesan cincin dari emas. Maka Nabi itu menaiki mimbar lalu memuji Allah dengan bersabda, "Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya." Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini telah jelas yang menyatakan bahwa Nabi itu melakukan istisna, yang berarti hukum akadnya itu boleh. Kemudian yang kedua yaitu barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A secara tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Nah, transaksi ini dinamakan salam. Hukumnya itu boleh berdasarkan dalil berikut, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda, "Man aslafa fi tamri fal yuslif fi kailin ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Yang artinya, barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar
keseluruhannya setelah barang diterima. Transaksi ini hukumnya itu tidak boleh atau haram karena termasuk dalam larangan Nabi, yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Bentuk akad antara A dan B itu sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, di mana barang belum dimiliki oleh penjual A, namun A itu telah menjualnya kepada B, dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang, atau uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Dan hukum jual beli utang dengan utang itu haram berdasarkan ijma para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang. Akan tetapi, para ulama itu telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang itu tidak dibolehkan. Maka solusi syar'inya itu solusi untuk kasus transaksi suplai kontrak jenis ini yaitu A, si penjual A itu hanya sekadar menjanjikan kepada B untuk menjual barang, dan B juga sekadar berjanji untuk membeli, dan janji ini tidak mengikat. Andai salah satu pihak menarik janjinya, tidak dikenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. Kemudian lanjut mengenai pembahasan asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Mengenai asuransi ini, sejarah asuransi terdapat terdapat juga asuransi konvensional. Nah, asuransi modern itu muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu ketika asuransi laut. Para pedagang itu membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut itu merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak, dan bila terjadi kerusakan atas barang tersebut atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Kemudian setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-18 asuransi kebakaran itu muncul di Amerika, Jerman, dan Prancis. Kemudian pada abad ke-19 asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin telah memfatwakan haram hukumnya saukaroh atau asuransi pengiriman barang. Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi seperti asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, pendidikan, asuransi pihak ketiga, dan seterusnya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, mengenai asuransi ini, hukum asuransi ini, jadi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama, baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978, dalam Muktamar 1 Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami di Mekah, telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Kemudian pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia berada di bawah di OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan bahwa transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi itu batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan oleh Islam. Kemudian pada tahun 2006
AAOV juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Jadi asuransi konvensional itu menurut Islam hukumnya haram. Kemudian lanjut kepada dalil-dalil asuransi haram. Ada 3. Yang pertama yaitu polis asuransi termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang sorof. Jadi ini teh dalil ini teh dari keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil. Nah, dalam yang hukum dalil yang pertama ini, akad asuransi ini mengandung goror, jadi mengandung ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Dan pihak tertanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi resiko yang ditanggungkan. Bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis dan bisa jadi tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung. Jadi jika resiko tidak terjadi, Rasulullah pun sudah melarangnya dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi itu melarang jual beli goror yang diriwayatkan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu polis asuransi termasuk qimar atau judi. Mengenai polis asuransi ini bisa jadi karena pihak tertanggung itu baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung itu memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarkannya. Pihak tertanggung itu beruntung dan pihak penanggung merugi. Dan jika premi dibayarkan sesuai waktu yang ditetapkan dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Dalam hadis dalam suatu ayat surat Al-Maidah ayat 90, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka polis asuransi termasuk qimar itu adalah haramnya gitu, karena termasuk kepada judi. Kemudian yang ketiga yaitu polis asuransi adalah akad tukar menukar uang dengan uang atau sorof. Karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi, berarti yaitu memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam hal ini, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Kemudian pendapat kedua, yaitu tidak boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi. Namun yang lebih baik, ia mengambil klaim ganti rugi dan jika termasuk fakir miskin, halal baginya memanfaatkan uang tersebut. Dan jika dia bukan fakir miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Maka pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Kaslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan karena dipaksa membayar premi, maka ketika seseorang mendapatkan ganti rugi, maka itu juga menjadi haknya. Kemudian lanjut mengenai asuransi syariah. Mengenai asuransi syariah ini, jadi
Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam Muktamar 1 pada tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi Majelis Al-Azma sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama yaitu asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni. Nah, asuransi kooperatif ini merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekumpulan orang yang tergabung dalam ta'min ta'awuni ini tidak bertujuan komersial meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka itu pemerataan resiko di antara mereka dan saling tolong menolong dan menanggung sebagian resiko. Kemudian yang kedua yaitu asuransi kooperatif ta'min ta'awuni. Nah ini adalah yaitu terbebas dari riba dengan segala bentuknya, riba fadl dan riba nasiyah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba dan pengelolaan tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah. Dan gharar dalam akad hibah ini dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah tukar-menukar. Kemudian mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi komersial. Asuransi syariah itu yang pertama, asuransi takaful akadnya adalah hibah, boleh, dan keberadaan gharar dalam akad hibah dibolehkan. Kemudian yang kedua, perusahaan pengelolaan asuransi syariah statusnya adalah wakil dari para pemegang polis. Kemudian yang ketiga, perusahaan pengelola asuransi syariah bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Kemudian yang keempat, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional milik pemegang polis bukan perusahaan asuransi. Kemudian, laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan kepada pemegang polis. Kemudian yang terakhir yaitu tujuannya untuk tolong-menolong antar sesama. Kemudian, sedangkan asuransi komersial itu yang pertama, akadnya tukar-menukar atau muawadah, maka keberadaan gharar pada akad ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi komersial statusnya adalah pemilik dana. Kemudian premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan kesiapan menanggung ganti rugi atas resiko yang diasuransikan. Kemudian sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan. Kemudian keuntungan dari dana yang dikembalikan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi. Dan tujuannya itu asuransi komersial adalah memperoleh laba. Lanjut mengenai akad dalam asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah. Kemudian yang kedua itu akad wakalah, yaitu akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan juga dipercayakan untuk mengembangkan dana, maka akadnya adalah mudharabah. Kemudian yang ketiga yaitu hibah yang bersifat mengikat, akad antara pemegang polis dan akad dana pada saat awal perjanjian.
Dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana, maka akarnya adalah iltizam. Prinsip-prinsip dana asuransi syariah. Prinsip-prinsip dana asuransi syariah ini ada 10. Mungkin saya akan membacakan sebagian saja ya. Jadi yang pertama yaitu prinsipnya hibah bersifat mengikat. Kemudian yang kedua itu perusahaan pengelola wajib memiliki 2 rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan. Kemudian perusahaan pengelola dana itu pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil, dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun, maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib. Kemudian aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan perusahaan. Begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. Kemudian boleh dicantumkan bahwa pada laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi atau premi yang harus dibayar menjadi per orang, atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis, dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini. Kemudian pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Itu ya prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Kemudian lanjut kepada mengenai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, disingkat BPJS. BPJS itu adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau, yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu, hukumnya mengacu pada hukum asuransi. Secara prinsip, BPJS ini seperti asuransi takaful, di mana akadnya itu adalah akad hibah dan gharar. Dalam akad hibah diperbolehkan, sehingga secara prinsip kerja BPJS jadi cara kerja BPJS itu sesuai syariah, di mana akadnya itu adalah hibah sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong-menolong. Namun dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti memungut premi dengan melayani sesuai preminya, atau pengumpulan dana masih menggunakan bank kustodian konvensional, dan yang lainnya. Ada tanggapan bahwa adanya gharar dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggaraan kesehatan itu tidak merusak akad, karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit, dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian, unsur gharar dalam hal ini bisa diminimalkan, dan gharar yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama. Kemudian lanjut mengenai hadiah komersial. Dalam hadiah komersial ini jadi seperti pedagang yang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh itu semakin besar. Cara pembagian hadiahnya pun dibuat beraneka ragam, beli satu dapat satu, atau diskon harga di setiap musim tertentu, door prize, undian berhadiah, atau puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, dan yang sebagainya. Nah, jadi seorang muslim juga tentunya ingin mengetahui hukum hadis komersial ini, karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi dan mengandung gharar. Kemudian cindera mata atau souvenir. Hampir sama ya dengan hadiah komersial ini. Nah, cindera mata ini atau souvenir ini seperti pedagang atau pengusaha yang membuat cindera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, atau yang lainnya. Yang dibagikannya itu secara cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha atau barang mereka. Hadiah jenis ini untuk hibah boleh diterima kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram, seperti
rokok, dan kalender yang bergambar wanita, jadi yang tidak menutup aurat ya, seperti dari perusahaan yang di bidang haram dan sebagainya, seperti itu. Kemudian lanjut kepada hadiah promosi. Hadiah promosi itu terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Dan hukum hadiah ini boleh karena termasuk hibah yang dibolehkan. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang berdasarkan contoh. Yang pertama, pendapat pertama yaitu jual beli ini tidak sah karena termasuk jual beli yang mengandung gharar, di mana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad dan contohnya belum tentu sama dengan yang asli. Kemudian pendapat yang kedua yaitu jual beli ini boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Karena unsur ketidakjelasan itu dalam barang yang merupakan objek akan telah tiada dengan cara melihat contoh gambar yang sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan. Dan pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat, karena ukuran kesamaan barang dengan contoh telah menjadi ukuran mutu sebuah barang. Dengan demikian, unsur gharar dapat diminimalkan. Jadi boleh ya, boleh mengenai hadiah promosi ini. Hadiah promosi ini dijanjikan dengan berbelanja nominal tertentu. Misalkannya, jadi para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum hadiah ini. Yang pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah dan Syekh Dr. Salih Al-Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara ini. Dan tanggapannya bahwa hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap tidak berubah. Ini berarti bahwa hadiah itu tidak ditarik harganya dari barang yang dibeli. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Syekh Utsaimin yang membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau itu berkata, bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, maka hukumnya itu boleh. Maka tinjauan dari dalil pendapat yang dibolehkan itu memberi dan menerima hadiah dengan cara ini lebih kuat. Jadi pendapat yang kedua dari Syekh Utsaimin yang lebih kuat. Kemudian mengenai hadiah promosi langsung. Hadiah dengan cara ini hukumnya itu boleh karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tetapi barang dan harganya itu jelas tidak terdapat unsur gharar. Dengan demikian, hukum hadis bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat yaitu boleh. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hadiah yang diberikan dengan cara melengkapi gambar, mengumpulkan huruf, atau mengumpulkan kemasan. Berdasarkan dalil, yang pertama yaitu pemberian hadiah dengan cara ini termasuk qimar dan gharar. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Ketika waktu pembelian dia tidak dapat memastikan apakah akan dapat potongan yang dicarinya atau tidak. Jadi jika dapat beruntung, tapi jika tidak jelas ia itu rugi. Spekulasi jenis ini termasuk gharar dan qimar yang disepakati para ulama haram hukumnya. Jadi hukumnya itu haram. Tanggapannya, tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang, adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa gharar yang terdapat pada status pengikut itu tidak diharamkan,
maka pembeli barang sambil mendapatkan kesempatan untuk meraih hadiah tidaklah dilarang. Kemudian ada yang menanggapi tentang tanggapan yang tadi ya, bahwa tidak benar jika mendapatkan potongan hanya sekadar pengikut, pasti ada keinginan untuk mendapatkan potongan gambar terlebih jika hadiahnya itu bernilai mahal. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Jadi hal ini dilakukan karena harapannya yang semakin besar untuk mendapatkan kesempatan menang hadiah. Lanjut pembahasan selanjutnya yaitu hadiah uang tunai atau emas. Di antara trik perusahaan atau perdagangan untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa uang tunai atau emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dengan barang dalam bentuk cincin atau koin emas di salah satu kemasan atau uang tunai. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum mud ajwah wa dirham bi dirham, yaitu 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Pendapat yang pertama yaitu mud ajwah wa dirham bi dirham itu hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dalil ini tidak terlalu tepat untuk hadiah uang tunai karena dalam kasus hadiah dengan hadiah fodola emas yang bersama kalung permata lebih banyak daripada emas harga kalung. Berbeda dengan mobil yang ditambah uang tunai ditukar dengan uang tunai, di mana jumlah uang tunai pembeli jauh lebih banyak. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mengenai mud ajwah wa dirham bi dirham, hukumnya itu boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang disertai barang. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai atau emas, maka hukumnya itu boleh. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hadiah emas atau uang tunai pada sebagian barang. Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, hal ini termasuk qimar dan gharar karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas. Dalil yang kedua yaitu hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat atau banyak sekali kesalahan. Mungkin ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.